gratis ini. Ya semoga semua terlaksana ya. Dan kita kerjasamanya itu yang utama, pemerintah dari kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita kedatangan tamu lagi yang tiada asing dan garamnya. Siapa lagi? Kita dengan sore hari ini dengan Bung Ali. Assalamualaikum Bung Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, di sore hari ini Bung Ali kita hanya santai, bincang santai mungkin part 2 karena kita kemarin sempat bincang santai sambil ngopi. Ini bincang santai juga sambil ngopi juga di Lere News. Pisang goreng. Nah, dengan pisang goreng sponsori dengan Tante Oni. Nih pisang gorengnya nih. Mantap. Jadi di sore hari ini Bung Ali banyak masukan teman-teman terkait kita punya podcast bahwa kalau bisa podcast Lere News ini kalau bisa kita undang tokoh-tokoh masyarakat juga, tokoh agama dengan tokoh masyarakat terkait yang ada terkait yang ada di wilayah kelurahan kita. Iya. Contohnya persoalan kebersihan. Sudah kita podcast kemarin yaitu Pak Lurah, Pak Ibu Ulfa dengan teman-teman lainnya. Nanti kita akan undang juga nanti Kepala Dinas Delha nanti Kota Palu. Bagaimana menurutnya Bung Ali? Ya alhamdulillah kita akan kita hubungi melalui Pak Lurah, Pak Camat. Ayo sebelum ke Kepala Dinas Kebersihan. Iya betul, Pak Camat dulu. Pak Camat Palu. Betul sekali. Karena beliau belum bisa, masih berhalangan karena kesibukan untuk kebersihan Kecamatan Palu Barat, jadi beliau belum siap. Nanti insya Allah kita akan undang juga Pak Camat, insya Allah. Tokoh masyarakat juga, tokoh adat, tokoh agama kita undang nanti. Karena beberapa masukan warga ya, dia sudah nonton kita punya podcast bahwa kalau bisa undang semua tokoh-tokoh masyarakat di sini. Ajak dia berkoordinasi sosial, artinya kita ini saling bagaimana memajukan kampung kita yaitu Kelurahan Lere itu sendiri. Bung Ali di perdana baru ketemu lagi nih pasca 1 bulan lagi lamanya kita baru ketemu. Bung Ali nih sempat apa kegiatannya lagi baru-baru? Ya alhamdulillah kemarin ini kita baru laksanakan lomba kebersihan antar RT RW sekelurahan Lere. Oh iya. Alhamdulillah kemarin sudah selesai penilaian dari teman-teman staf dan semua ya perangkat kelurahan Lere yang ada di sekitaran kelurahan Lere ini. Kita sudah menilai bahwa ada beberapa RT RW yang antusias dengan adanya lomba kebersihan ini. Ya insya Allah mungkin hari Senin kita akan informasikan siapa-siapa yang RT yang akan menang. Nanti insya Allah kita akan promosikan di podcast berikutnya. Lere News. Wah iya. Informasi buat masyarakat warga Kelurahan Lere bahwa sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu berlangsung lomba kebersihan antar RT sekelurahan Lere, yang dimana Pak Lurah dengan beserta staf-stafnya turun langsung melihat siapa-siapa nanti yang akan menang di lomba kebersihan ini. Ini juga sudah season kedua. Ya, waktu itu masih Pak Akbar, Pak Lurah Akbar mengadakan, alhamdulillah antusias warga utamanya RT RW itu sangat antusias dengan adanya lomba kebersihan betul. Untuk menuju Adipura utamanya itu. Dan juga bukan hanya lomba barangkali Pak Lia, Bung Ali. Ada juga mungkin hadiahnya atau bonus atau mungkin berupa barang atau seperti apa, Bung Ali? Untuk hadiahnya itu tetap ada, dianggarkan ada itu anggarannya juga untuk lombanya itu ya, seperti contoh nanti ada seperti Arko ada hadiahnya nanti PRT tenang. Ada insya Allah piagam, kita akan buatkan piagam penghargaan untuk semua ketua RT yang melaksanakan lomba ini. Oh iya. Di podcast ini adalah ruang informasi
kepada warga Kelurahan Lere bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah dalam hal ini Kelurahan Lere sudah melakukan program yang namanya lomba kebersihan. Terkait juga itu Pak Ali, kita punya podcast Lere News ini melalui program wali kota ya, menuju Adipura. Itulah salah satunya tadi lomba kebersihan tadi itu. Persoalan padat karya juga nih, nanti kita akan undang juga nanti. Siapa-siapa nanti kita undang di padat karya nih? Kita akan undang seperti pengawasnya itu Pak Amir Juhepa. Pak Amir Juhepa dengan Ibu Samsinar. Karena mereka padat karya ini adalah salah satu pilar. Ya. Pilar gerbang terdepan, garda terdepan. Karena mereka ini ya, alhamdulillah kita harus aspirasikan. Dan kita harus jempol mereka. Karena mereka ini sebelum ayam berkokok dorong sudah turun di jalan. Dia pukul berapa dia turun itu ya? Mereka itu udah setelah sholat subuh. Sudah sholat subuh, mereka di jalan sudah. Sampai sekitar jam 8. Jam 8. Alhamdulillah kebersihan di Kelurahan Lere ini ya sangat saya aspirasikan sangat bagus lah. Sudah luar biasa. Luar biasa 80%, 90 ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu tadi informasi juga dari Bung Ali bahwa warga sudah juga antusias mulai dari padat karyanya. Makan pisang goreng dulu. Ini bincang santai nih, bukan serius ini. Jadi kita hanya no tema ini, no tema. Tidak ada tema di sore hari ini karena kita 1 bulan baru ketemu lagi dan buat podcast untuk pertama kali pasca 1 minggu kita tidak absen di podcastnya gitu kan. Nah rasa ini kita akan promosikan terus ke luar ini. Iya betul. Pisang goreng Tante Oni. Pisang goreng Tante ini top, Marco top. Di Jalan Pangeran Dayat. Ya. Sekitar 3 meter dari kantor kelurahan. Betul. Di podcast juga ini kita bisa juga promosikan kita punya UMKM yang aktif terkait produk-produk mereka yang dia jual, pelaku-pelaku usaha juga. Nah, contoh tadi nih pisang goreng Tante Oni aktif terus di Jalan Pangeran Hidayat. Bahkan juga kita punya di Kelurahan Lere nih, Bung Ali, banyak pelaku-pelaku usaha sudah. Ada beberapa yang sudah masuk terdata. Pernah juga kita akan mencoba koordinasi lagi, menghubungi langsung lagi Ibu Iam. Ibu Iam atau orang Kampung Lere bilang Haji Iam. Nah itu salah satu entrepreneur, kalau saya bilang bisa juga entrepreneur, pelaku usaha yang sukses, berasal dari Kampung Lere juga itu. Nah itu nanti kita undang juga nanti. Karena bawang gorengnya dengan abonnya, termasuk juga kita akan undang juga nanti di Boyapolo, Kadis. Ente tahu itu Kadis? Kadis itu kacang diskonya Pak Izam. Kadis. Top juga itu. Kita undang juga nanti itu Pak Irzam nanti. Jadi kita merasa kerinduannya kita di podcast ini. Jadi acaranya ya santai aja, no serius, no tema. Jadi banyak informasi terkait kita punya podcast ini. Ada juga menyampaikan ke kami langsung bahwa tolong dinas-dinas terkait kamu undang kamu orang di podcast supaya kita mendengar dari kamu punya podcast itu informasi-informasi terbaru yang ada di wilayah Kota Palu, khususnya di wilayah Kelurahan Lere. Itu tadi. Termasuk tadi ini juga saya lewat tadi Jalan Cumi-Cumi Bung Ali. Jembatan ini sudah saya lihat itu sudah. Ya alhamdulillah jembatan ini ya sudah mulai dikerja sudah mulai dikerja ya sekitaran hampir setahun lah. Iya, mendekat setahun. Antusiasnya warga ini sangat berapi-api untuk berapi-api supaya artinya kita kembali ke UKM dengan adanya jembatan ini nanti ya pelaku-pelaku UKM akan bertebaran di sini, bukan cuma untuk Lere, dari luar akan bisa. Dan kita ini rencana akan mempromosikan Lere ini nanti seperti
global UKM Sentral. UKM sepanjang pesisir pantai. Tapi nantilah kita lihat, insya Allah antusias pemerintah dengan warga kerjasama Ya. yang apit, istilahnya seperti Argentina kemarin. Kita membantu mereka dalam segala hal yang bisa kita bantu. Itu aja, supaya kita punya jalan ini, jembatan ini bagus, supaya indah dilihat di luar negeri. Nah, cepat selesai juga. Selesai. Supaya bisa kita pakai lagi. Kan selama ini kita ke Ponegoro, pasca tsunami kemarin, kita sudah tidak pernah rasakan lagi lewat di Jalan Cumi-Cumi sampai ke Besusu Timur ya. Iya. Mudah-mudahan cepat proses jembatannya cepat selesai dan kita bisa lalui lagi seperti sedia kala. Insya Allah. Nah, terkait itu lagi kita ada beberapa juga informasi bahwa sekarang warga juga ini artinya sudah mulai juga sekarang akan tidak lama lagi akan memasuki yang namanya pesta demokrasi. Itu informasi juga. Jadi di podcastnya kita semua informasi terbaru kita akan kasihkan. Informasikan ke kita punya warga bahwa 2023 dan 2024 akan masuk di pesta demokrasi. Semua akan terlibat terkait itu. Tapi PNS tidak bisa PNS. PNS tetap pada jalurnya yaitu independen. Tidak bisa memihak. Jadi orang ini bisa. Pak Ali tidak bisa karena dia PNS. Jadi itu informasi terkait data-data ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan lupa nanti 2024 nanti. Kita akan yang namanya memasuki pesta demokrasi yaitu pemilihan baik itu pemilihan umum pemilihan umum langsung. Nah itu informasi juga itu. Sebelumnya itu insya Allah 2023 ini kita akan dari pihak kelurahan dari pelantikan dari tahun 2019 itu untuk para RT dan RW. Kita akan insya Allah akan rancang nanti ini akan pemilihan langsung juga RT RW. Jadi ada kembali ulang nanti? Ada pemilihan RT. Informasi lagi 2023. Insya Allah pertengahan bulan itu. Tapi mungkin kita percepat barangkali karena kita mengajar juga ini karena pemilu 2024 jadi agak kesibuk. Mungkin kita ambil di per awal dan mungkin antara bulan April Mei lah. Kita tinggal melihat SK. Kapan berakhirnya. Nanti dipersiapkanlah siapa jagoan-jagoan RT-nya nanti di wilayah masing-masing. Jadi informasi ini bahwa akan ada pemilihan nanti di 2023. Pemilihan RT lagi. Pemilihan RT sudah SK masa bakti mereka sudah 5 tahun. SK itu 5 tahun. Jadi tiga tahun. 3 tahun. Maaf 3 tahun. 2019 mereka dilantik. 2023 selesai. 2023 selesai. Jadi informasi bahwa pemerintah dalam hal ini Kelurahan Lere informasi terbaru bahwa ada lagi akan diadakan lagi pemilihan RT. Itu seru. Betul, seru. Pemilihan langsung itu. Pemilihan langsung. Jadi silakan jagoan-jagoan kalian itu yang di RT masing-masing. Tapi bukan bola ini jagoannya. Bukan. Artinya pemilihannya ini tiada lain adalah sebagai artinya mungkin sudah RT yang mungkin karena faktor umur dan sebagainya bahwa itulah maksud dan tujuan pemerintah dalam hal ini Kelurahan Lere untuk melakukan lagi pemilihan RT di 2023. Bulannya belum ada ya? Belum ada. Kita belum tentukan. Artinya kita melihat dulu SK karena kemarin SK itu terbitnya 2019. Per tanggal berapa? Nanti kita akan undang para RT dan RW untuk menghadiri rapat dulu di kelurahan. Bertemu langsung dengan lurah dan insya Allah panitianya kita juga. Terutama Pak Nur dan Pak Halid nanti itu panitianya itu. Statrinto itu. Dan teman-teman yang di Jalan Asal. Insya Allah kita akan terlibat semua lagi. Bantilan juga. Kita akan libatkan semua teman-teman yang ada di Kelurahan Lere. Tokoh-tokoh pemudanya juga dan insya Allah nantilah kita lihat bagaimana nanti keseruan pemilihan RT ini. Akan lebih seru lagi, lebih heboh. Jadi terkait ini juga bahwa di sore hari ini kita kembali lagi membahas bahwa Lere Podcast News ini seperti apa lagi Bung Ali ini terkait evaluasi apa yang kita lakukan lagi biar penontonnya kita makin
penasaran atau makin dia seru melihat podcastnya kita, apa yang kita bisa tampilkan lagi di sini? Artinya mau evaluasi kita di per 1 bulan ini, kita sudah perdana kemarin bersama Pak Lurah, sudah 1 bulan ini. Iya. Oke. Di dalam prokesnya kita ini Lerenis ini ya mungkin Ya. menurut kita yang sebagian itu masih baru. Ya, betul, Tapi, pemula ya. masih pemula. Tapi masih itulah kita manusia dan kita ini kan baru belajar. Ya. Ada kekurangan itu yang tadi saya bilang, kita butuh komentar kalian, saran apa yang perlu kita tingkatkan lagi di prokes itu. Ya, betul. Tapi alhamdulillah dalam sebulan ini prokes ini ya melejit lah. Laju. Iya. Artinya tidak saya membanding-bandingkan prokes yang lain atau yang sudah senior, kita kan pemula. Artinya kita ini bisa mengaspirasikan pesan-pesan dari masyarakat. Terus sebagai ruang tempat informasi saja. Artinya kita nyantai aja. Nyantainya aja. Iya, orang Jakarta bilang. Ya, artinya ler ini kan beragam saran, beragam itu semua permasalahan itu semua ya beribu-ribu masalah. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini kita bisa sharing sharing. Makanya dibutuhkan komentarnya ya. Komentarnya itu utama, artinya yang komentar sehat lah. Komentar yang positif, bisa membangun, betul. Artinya untuk beradu argumen, untuk mengadu apa segala macam berbentuk negatif apa. Tak usah di sini. Kami tidak ada di sini untuk berdebat. Kami cuma butuh saran yang positif. Artinya untuk membangun. Kita sama-sama membangun, kita sama-sama melihara, kita sama-sama untuk memajukan Kelurahan Lere. Yang itu utama, intinya itu. Intinya sebagai ruang informasi, silaturahmi. Terkait kita punya maksud dan tujuan kemarin ya. Kita punya ini podcast Lere News, jadi ruang informasi saja. Terkait kita nanti subscribe-nya naik, penontonnya, jam tayangnya lebih besar ya tergantung dari penontonnya. Insyaallah. Pokoknya bantu kami podcast Lere News di subscribe ya. Saya lihat juga bajunya ini Bung Ali nih. Alhamdulillah kita ada sedikit rezeki dari YouTube. Iya. Dari YouTube mereka ini akan memberikan kita ini. Iya, menspor kita dari ada tidak usah disebut namanya. Dia berikan kepada kita berdua terkait podcastnya kita, maka dihadiahkan ini di baju kaosnya. Aspirasi apa istilahnya? Aspirasi. Aspirasi atau pendukung. Salah satu fans Dia memberikan bagi kita. Tulisannya Lere News Podcast. Terima kasih kepada, katanya tidak usah disebut namanya. Dia bilang tidak usah disebut nama karena. Makasih gelasnya juga ini. Alhamdulillah gelasnya ada. Gelasnya juga. Tinggal cari piring juga ini piring. Sama tahu ada yang mau nyumbang piring yang ada tulisannya Lere News, bagus lagi. Silakan. Sekalian kita promosi juga ini. Iya. Bisa juga, Bung Ali. Bisa? Iya, Lere News ini kita bisa mempromosikan produk-produk usaha UMKM yang ada di Kelurahan Lere. Salah satu contoh tadi nih. Satu lagi artinya di Lere ini kan ada warga Lere yang sekarang viral itu ya. Itu sekarang dia punya penghasilan lebih wah dengan adanya dia punya seperti konten-konten seperti promosi itu ya, itu Lucky Tembang. Kenapa Lucky Tembang? Insya Allah kita akan undang Lucky Tembang. Kalau beliau tidak berhalangan, tidak sibuk, insya Allah kita akan undang. Iya, betul. Lucky Tembang itu karena salah satu orang yang warga asli Lere. Iya. Dia memang asli Tembang, sekarang dia berdomisili masih di Kelurahan Lere juga. Masih di RT-nya Pak Iskandar itu, dekat depannya Kecamatan Palu Barat. Beliau itu nanti kita akan undang di prokesnya kita ini. Insya Allah kan dia akan bantu juga. Iya. Bantu untuk mempromosikan apa tentang yang ada di wilayah Lere. Utamanya itu kebersihan. Karena beliau itu salah satu ikonnya kita di Lere itu. Bukan lagi hanya Lere, bahkan dia ikon Kota Palu dia itu. Mendunia. Mendunia dia beliau. Ada juga satu ini, ente lupa juga nih. Ada satu warga yang sukses melakukan usaha
ikan. Oh iya iya. Iya. Beliau itu adalah salah satu RT di Jalan Cumi itu RT Julukannya RT sedunia kata. RT sedunia, RT yang paling viral itu. Pak Suwandi ya? Pak Suwandi. Suwandi. Saya sangat jempol dengan beliau. Usahanya sekarang ini alhamdulillah sukses. Ikan asap Ikan asap barokah. Apa ya? Nur Hayati Berkah. Berkah. Itu nanti akan kita undang nanti Pak Suwandi nanti karena salah satu pelaku usaha yang sukses di Kelurahan Lere. Beliau sangat apa namanya? Bahkan punya penghasilan miliar kata saya dengar. Miliar. Sudah miliar. Sudah terbang ke Arab katanya itu dia punya Ikan asapnya. Ikan asapnya subhan. Jadi di bandara dia dikemas secara bagus dan diterbangkan langsung di Arab Saudi. Cuma belum singgah di Qatar ini, belum sempat singgah di Qatar. Masih di Arab. Masih di Arab. Tapi sudah luar biasa kalau di Arab Luar Saudi. biasa. Mudah-mudahan kita juga tetap mendukung beliau karena usahanya beliau ini betul-betul mulai dari nol. Sejak di Huntara dia punya usaha itu. Dan kita akan undang Ibu Nur Hayati, istri dari PRT Suwandi. Dan kita akan tampilkan ikan asapnya nanti di sini juga. Saya akan promosi juga. Pokoknya produk-produk usaha UMKM kita akan tampilkan termasuk orangnya. Ada Kadis, Kacang Disco dari Boya Polo. Irza, Ibu Ajiam, itu dengan abon ikannya. Terus bawang goreng yang terkenal se-Kota Palu. Bahkan dia punya ini sudah ke Kalimantan, Surabaya dan Bali. Ada juga abon apa? Abon Lamale. Oh, abon Lamale. Abon Lamale itu kebetulan dirintis oleh Karang Taruna, yang dikepalai ketua Karang Taruna juga. Tapi untuk sementara ini masih agak stop dulu. Jadi informasi abon Lamalenya kita ini kenapa kita tidak memproduksi lagi? Karena salah satu adalah ruang tempat. Iya. Karena dia harus steril, karena itu arahan dari Dinas Kesehatan dengan yang satu pintu ini. Apa ini satu pintu ini? Sintam itu bahwa perizinan itu bahwa mengatakan kalau mau buat abon seperti abon Lamale dan sebagainya harus tempatnya steril. Iya. Jadi ada beberapa tempat yang kita sudah usulkan tidak masuk kategori. Jadi itu kita bukan bubar, tapi kita pending sementara waktu sambil cari tempat. Untuk penggemar abon Lamale ya sabar-sabar aja. Nanti insya Allah kita akan produk lagi. Betul. Terkait kita punya podcast Lerenis, di sore hari ini kita juga punya ada yang tadi nih underground. Apa namanya nih? Drone. Bahasa baratnya drone. Kamera terbang itu. Ini tadi juga kita dikasih dari sponsor juga. Kami juga tidak sebut namanya. Dia sampaikan ke kami bahwa kalau bisa ambil dari atas itu Kampung Lere ini. Katanya penasaran dia mau lihat secara utuh Kampung Lere dari atas. Nah, kita akan usahakan. Terima kasih atas drone-nya. Drone-nya ini. Drone. Apa? Saya kurang mahir ini. Baru perdana tadi dikasih dengan remote-nya ini. Jadi kita akan pakai dan fungsikan di podcast Lerenis. Kita mungkin besok hari Minggu ya. Insya Allah kita coba di jembatan. Ya, di jembatan kita akan video langsung dari atas jembatan, terus ada masjid, terus dengan kegiatan-kegiatan warga nelayan yang jemur Lamale. Ini bisa juga difungsikan dengan para pekerja, insya Allah kita akan ambil gambarnya. Iya, jadi di sore hari ini kita sudah sampaikan dan kita sudah banyak memberikan informasi terkait kita punya di sore hari ini, yaitu ngopi bareng santai dengan Bung Ali, dengan saya sendiri, karena sudah 1 minggu absen kita di podcast. Kami rindu kita dengan bukan rindu karena subscribe-nya, tapi rindu dengan komentar-komentar yang terbaru, karena katanya bagus untuk ditonton untuk warga. Jadi itu tadi di sore hari ini mungkin kita sudah, Bung Ali, ya, mungkin kita besok lagi bisa sambung. Insya Allah kita akan undang tamu-tamu yang hebat yang ada di Kota Palu terkait masukannya warga. Kalau penasaran, masuk di YouTube podcast Lerenews. Jadi ketik saja Lerenews, muncul sudah itu. Tapi jangan lupa subscribe, itu utama. Itu juga nonton, like, share lah. Dan apa yang positif, yang bagus disebarkan. Yang negatifnya buang jauh-jauh. Karena kita kekurangan memang manusia. Ya, namanya manusia. Ya, mungkin di sore hari ini kita sudah break dulu karena mau menjelang maghrib. Terima kasih atas warga Kelurahan Lere
terkhususnya Kota Palu yang mungkin di sore hari menonton, kita punya Lere News. Dengan ucapan Bung Ali, kita stop dulu. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Lere News. Yes. Yes. Mantap. Mantap.